Rahmawati. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita akan melakukan wawancara, yang dimana wawancara kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi siaran. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas wawancara bersama Bapak Rektor Institut Agama Islam Yasni Bungo, yakni beliau Bapak Dr. Muhammad Solihin MPDI. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah berkenan untuk melakukan wawancara bersama kami. Mungkin Bapak ingin menyapa kanti-kanti sekalian yang ada di sana, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanti-kanti pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam acara dialog yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAI Yasni Bungo. Hari ini insya Allah kita akan bicara tentang hal yang menarik, sisi-sisi yang unik di kampus IAI Yasni Bungo. Selamat menyaksikan. Ini kami ingin mengulik berbagai sisi menarik seperti yang beliau Bapak Rektor sebutkan tadi mengenai IAI Yasni Bungo. Bapak kalau sudah siap, mungkin mari kita mulai, Pak. Ya, langsung aja. Oke, langsung saja. Oke, Bapak, yang pertama, Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana karir Bapak akhirnya menjabat Rektor IAI Yasni Bungo dan visi utama Bapak selama menjabat. Ya. Alhamdulillah karirnya cukup panjang ya, diawali dari tahun 2003. Bapak sudah mulai mengajar di waktu itu masih Stay Yasni. Kemudian pada tahun 2007 itu diamanahkan sebagai wakil ketua 3. Kemudian pada tahun 2029 diamanahi sebagai wakil ketua 1 Stay Yasni. Dan alhamdulillah kemudian pada tahun 2013 diamanahi sebagai itu masih ketua Stay Yasni. Sekarang menjadi rektor IAI Yasni Bungo. Terus sekilas singkat ya. Ya, Masya Allah. Itu termasuk perjalanan yang sangat panjang ya, Pak ya. Yang selanjutnya, selama periode kepemimpinan Bapak, capaian apa saja sih Pak yang paling menonjol, baik akademik, riset, maupun fasilitas yang patut dibanggakan? Ya. Kalau pendidikan itu bisa dinilai dari 3 sisi ya, sesuai dengan Tridharma. Yang pertama dari sisi pendidikan, kemudian di sisi penelitian, kemudian dari sisi pengabdian masyarakat, dan kemudian juga ada sisi sarana dan prasarana. Nah tentu yang paling kita banggakan, alhamdulillah ya, semua prestasi yang kita raih selama ini kita patut syukuri dan kita banggakan. Cuman diantaranya yang paling kita banggakan mengubah bentuk dari STAI menjadi institut. Ini alhamdulillah harapan dan perjuangan kita bersama. Pada tahun 2019 kita berhasil mengubah bentuk ya, dari STAI menjadi Institut Agama Islam IAI Yasni Bungo. Ini suatu hal yang patut kita banggakan, tidak hanya oleh kita, para mahasiswa, para pengelola, para dosen, tapi juga khususnya Kabupaten Bungo. Nah itu kita adalah institut pertama di Islam pertama di Kabupaten Bungo. Ya, kemudian juga di sisi sarana prasarana, alhamdulillah hari ini kita bisa lihat pembangunan infrastruktur kita, khususnya bangunan gedung kuliah, kantoran itu terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Dan yang tidak kalah penting, alhamdulillah pagi tadi saya diinformasikan oleh Kasubdit Akademik dan Kelembagaan Kementerian Agama RI untuk prodi S2 kita itu sudah diterbit SK-nya. Ya tinggal jemput, mudah-mudahan nanti dekat segera Pak jemput, dan nanti tahun ini secara resmi akan melaksanakan perkuliahan. Nah ini hal yang banyak yang kita syukuri dan kita banggakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, spirit untuk berjuang bagaimana perguruan tinggi Islam di Kabupaten Bungo ini, IAI Yasni ini ke depan terus maju. Kanti-kanti, jadi kampus Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo ini adalah salah satu kampus di Muara Bungo yang sudah membuka program S2 ya Bapak ya, dengan program studi Pendidikan Agama
pendidikan agama Islam. Oke, yang selanjutnya Bapak, kan seperti yang kita ketahui saat ini itu kan kita sangat berdampingan dengan AI ya Pak ya. Semuanya saat ini penggunaan AI. Lalu Pak, di kampus ini tuh strategi kampusnya menghadapi AI itu bagaimana sih Pak? Ya. Baik, AI atau Artificial Intelligence adalah salah satu perkembangan teknologi hari ini yang paling mutakhir. Dan kita tidak boleh takut, tapi justru harus semakin tertantang untuk mempersiapkannya. Karena ini teknologi, maka kita harus menyesuaikan, beradaptasi. Apa yang kita lakukan? Kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu kampus yang berbasis teknologi, yaitu Politeknik Caltech Riau. Nah, ini mereka khusus kajian prodinya tentang perkembangan teknologi. Nah ini nih nanti kita akan melakukan kerjasama dalam melakukan pengembangan teknologi di kampus ini. Dan kita juga sudah mendiskusikan dengan yayasan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan berupaya untuk merubah bentuk dari IAI menjadi universitas. Dan salah satu prodi yang akan kita rencanakan untuk dibuka itu adalah prodi Sains dan Teknologi. Nah dengan itu nanti kita akan menyiapkan mahasiswa kita untuk baik yang prodi berbasis teknologi maupun prodi-prodi lainnya untuk menguasai teknologi, sehingga nanti perkembangan AI itu bisa kita menyesuaikan dengan teknologi terkini. Kemudian yang kedua tentu harus kita menyiapkan skill mahasiswa berbasis passion. Nah, jadi menurut Elon Musk itu kan salah satu miliarder mengatakan bahwa nanti pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI itulah pekerjaan yang berbasis emosi dan passion seseorang. Oleh karena itu kita perlu nanti mengembangkan mahasiswa kita ini berbasis passion, berbasis bakat masing-masing mahasiswa. Ini juga sudah kita lakukan MOU kerjasama dengan salah satu lembaga di Bogor yang khusus mengembangkan bakat. Nah ini tinggal kita planningkan ke depan. Kita akan bentuk yang namanya Student Career Development Center, pusat pengembangan karir mahasiswa. Nah ini nanti khusus akan mengembangkan potensi-potensi mahasiswa, sehingga mahasiswa itu masing-masing punya bakat, punya potensi. Itu kalau dimiliki oleh mahasiswa kita dia nggak perlu khawatir dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan AI tersebut. Kenapa? Karena dia mengandalkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu nanti dia akan bisa menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, menjadi melahirkan karya-karya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi dua hal nanti yang akan kita lakukan. Pertama kita menyesuaikan, kita melakukan pengembangan teknologi di kampus ini, dan kita merencanakan membuka fakultas sains dan teknologi. Kemudian yang kedua kita melakukan mewujudkan wadah untuk mengembangi bakat dan potensi mahasiswa itu sendiri, sehingga nanti mereka mahasiswa yang mampu berkarya, bukan mahasiswa yang pencari kerja. Oke Bapak, tadi kan Bapak menyinggung beberapa MOU ya Pak ya dengan beberapa universitas. Nah, mungkin ada tidak sih Pak dari MOU tersebut yang membuka peluang riset untuk magang mahasiswa? Nah, ada tidak Bapak yang seperti itu? Kita sudah melakukan MOU, salah satunya MOU internasional itu dengan lembaga pengabdian di Malaysia. Nanti bisa di cross check di lembaga penelitian nama lembaganya. Nah itu nanti membuka ruang-ruang bagi kita mahasiswa untuk melakukan pengembangan dirinya, termasuk riset, skill-skill lainnya. Dan sudah banyak yang kita lakukan. Kemarin kita sudah mengimplementasi salah satu MOU kita dengan lembaga khusus di Pare. Maka beberapa bulan yang lalu sudah kita kirim mahasiswa kita, teman-teman Anda untuk belajar
dari situ. Itu bagian dari implementasi MOU dengan salah satu lembaga di Pare untuk meningkatkan skill kemampuan mahasiswa. Jadi ke depan ruang-ruang itu semakin kita buka sehingga mahasiswa ini kita dorong untuk terus maju dan berprestasi di berbagai bidang, termasuk bidang riset, bidang bahasa, bidang kemampuan-kemampuan lainnya. Oke Pak, berarti Bapak ini kan di kampus kita ini kan sudah mengadakan program non skripsi, ya Bapak ya. Nah, latar belakang diberlakukan non skripsi ini apa Pak? Oh iya, ini sudah kita penyelesaian tugas mahasiswa selain dari skripsi atau non skripsi itu sudah kita luncurkan kebijakannya dari setahun yang lalu. Alhamdulillah tahun kemarin sudah lulus 3 orang alumni kita tanpa menulis skripsi, tapi lulus dengan menulis 2 menulis jurnal, 1 menulis buku, artinya publikasi ilmiah. Nah ini berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2003 ya, Permendikbud Ristekdikti ya, itu masih Pak Nadiem Makarim gitu. Nah ini nanti ada beberapa bidang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ada publikasi ilmiah, ada portofolio, ada proyek dan lain-lain. Ini membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tidak hanya dengan menulis skripsi tetapi dengan karya-karya lainnya. Ini yang kita sebut dengan kampus merdeka, arti mahasiswa membuka ruang diri yang lebih luas untuk mengembangkan potensinya tidak hanya dalam karya ilmiah, skripsi, tapi juga dalam karya-karya yang lain. Dan karya-karya lain mahasiswa itu juga bisa diakomodir untuk menjadi tugas akhir pengganti skripsi, seperti magang tadi juga bisa. Ya. Berarti gini Pak, kan kami kan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, bisa dong Pak, berarti kita nanti magangnya mungkin di TVRI Jambi. Bisa tidak Pak? Kayak seperti itu magangnya. Ya, nanti tinggal lihat juknis yang ada di buku penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Apakah magang yang seperti apa yang diakomodir berdasarkan Permendikbud Ristekdikti nomor 53 tersebut. Kita sudah atur juknisnya situ, sudah ada aturannya. Nah, salah satu pilihannya adalah magang. Ya, itu sudah bisa diusulkan sejak semester 6, nanti berproses nanti sampai semester 7 sekian atau 8 Anda bisa ujian hasil, presentasi dan hasil magang tersebut. Nah, tinggal lihat juknisnya. Kalau magangnya nanti memenuhi syarat ya sesuai dengan juknis itu, silakan memagang di TVRI Jambi, memagang di TVRI, kemarin kita MOU juga di TVRI Padang kalau tidak salah. Kemudian juga bisa dengan Bungo TV ya. Nah, kemudian juga dengan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan kompetensi Anda di prodi jurnalistik ini atau komunikasi dan dakwah Islam ini. Nah, silakan nanti tinggal lihat juknisnya, penuhi juknisnya, silakan ajukan ke prodi yang terdekat masing-masing. Oke, jadi kanti-kanti di kampus kita ini sudah membuka tugas akhir non skripsi, diantaranya itu ada magang, membuat buku, menulis jurnal, dan ada beberapa yang lainnya. Dan ya portofolio. Jadi khususnya untuk anak prodi komunikasi penyiaran Islam itu bisa magang ya Pak ya, apabila sesuai juknisnya, ya Pak ya. Lalu Bapak, IAIA Seni Bungo ini kan terkenal menjaga nilai-nilai Islami dalam setiap asunan syar'i. Kan kayak sekarang itu kan Bapak jilbab saja banyak modelnya, ada yang jilbab tidak dijarum, mungkin untuk wanita kan Pak, untuk yang cowok mungkin celana jeans. Itu seperti apa sih Pak menghadapi itu semua? Ya, kita kan khusus untuk mahasiswa dan dosen dan pengelola itu sudah ada kode etik, termasuk di dalamnya kode etik berpakaian atau berpenampilan. Sudah kita atur di situ, dan juga bahkan hari ini kita juga mendorong salah satu distingsi kampus kita itu berbasis adat Melayu Jambi. Maka kita masukkan salah satu mata kuliah itu adalah mata kuliah adat Melayu Jambi. Nah
ini contohnya hari ini kita sudah membuat kebijakan, ini mungkin belum diturunkan ke mahasiswa, baru sebatas pengelola. Mungkin nanti ke dosen, pokoknya hari Kamis kita memakai penampilan Melayu Jambi. Ini makanya hari ini Bapak pakai seperti ini, teman-teman yang lain juga pakai seperti ini. Ini bagian dari mendukung budaya Melayu Jambi tadi. Kita tahu adat bersedia syarat tadi kita ubah, maka pakaian penampilan baik pengelola, dosen, mahasiswa kita dorong dan kita atur dalam kode etik mahasiswa tentu sesuai dengan syariat Islam. Boleh trendy, ya tentu mahasiswa kan masih muda-muda, perlu tampil trendy, tetapi tetap sesuai syariah. Trendy tetap bersyariah. Sopan ya Bapak ya. Tetap sesuai dengan ketentuan agama. Jadi ini kita dorong ke depan. Baru kita uji coba tahun ini ke pengelola ya, dengan penampilan hari Kamis khususnya kita ada penampilan Melayu. Kemudian nanti ke depannya kita implementasikan yang lebih luas. Yang dalam sisi adat itu adat Melayu juga menjadi salah satu mata kuliah syarat kelulusan ya, kompetensi lulusan minimal yang bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa. Ini khususnya KPI ini bisa mengambil kompetensi pilihannya adat Melayu karena jurusan KPI sangat penting mampu berkomunikasi dalam sesuai dengan adat Melayu ya, mampu bersloko, mampu ini. Nah ini penting. Nanti kalau diturun ke masyarakat, Anda punya skill tersendiri. Nah ini boleh diambil, kan kita punya syarat kelulusan itu yang wajib dan wajib pilihan. Nah khusus ada wajib pilihan itu salah satunya adalah adat Melayu Jambi. Ya, KPI ini sangat bagus nih kalau diambil. Nanti dilatih ya, sama ahlinya sehingga nanti bisa berseloko adat, paham tentang adat, mulai dari turun kain mandi, lahir sampai ke meninggal, ada seloko-seloko adatnya. Kalau anak KPI bahasa ini, insya Allah nanti di tengah masyarakat akan pakai sekali. Ya. Nah, itu. Oh iya nih Bapak, sekarang kan ini masih hangat-hangatnya kampus kita ini akan mengadakan Veksima, betul Bapak ya? Itu berarti baru pertama kali ya Bapak ya? Iya. Diadakan bahkan se-Asia Tenggara. Itu bagaimana sih Pak kok bisa diadakan Veksima? Itu tuh tujuannya tuh bagaimana gitu Pak? Bisa sedikit dijelaskan. Ini kita ingin mendorong ya agar mahasiswa ini bisa berprestasi non akademik, tidak hanya cerdas secara kognitif akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan yang lain, ya, memiliki keterampilan yang lain, khususnya dalam pengembangan bakat dan minat tadi. Maka ini kita dorong pada BEM untuk mengadakan festival kreasi dan seni, bahkan tahun ini perdana langsung kita bikin level internasional. Nah ini tujuannya tidak lain tidak bukan bagaimana mahasiswa IAI ini bisa go internasional. Nah, kita juga sudah mencoba membangun komunikasi jejaring di level internasional yang nanti kedepannya bagaimana mahasiswa kita ini bisa go internasional. Beberapa minggu yang lalu kami sudah mengundang salah satu alumni Australia ya, yang baru selesai S2 Australia untuk memberikan motivasi ke mahasiswa. Mungkin KPI tidak kebagian, dia masih di Fakultas Tarbiyah, kemudian juga mahasiswa yang tinggal di asrama. Nah di asrama mereka dia Bapak minta untuk memberikan pencerahan dan nanti memberikan motivasi bagaimana mahasiswa kita ini punya impian untuk tampil di level internasional. Nah inilah harapan kita melalui Veksima ini lahir, tumbuh, berkembang bakat dan minat mahasiswa melalui ajang perlombaan yang kompetitornya tidak hanya level lokal, nasional, bahkan level internasional. Nah ini mudah-mudahan ke depan terus kita pertahankan, kita kembangkan. Oke
Oke, Kanti-kanti jangan lupa ya mengikuti lomba yang diadakan kampus kami, yakni di Veksima. Sudah ada di beberapa media sosial kampus kami ya Bapak ya. Sudah ada itu pamflet-pamfletnya, bisa dibaca-baca. Ya, flyernya bisa diikuti. Kanti-kanti ada yang online dan offline ya Bapak ya kebetulan. Dan yang terakhir ada pesan-pesan inspiratif untuk teman-teman mahasiswa Bapak agar ya mungkin agar lebih berprestasi, kreatif dan berakhlak mulia. Jadi pesannya untuk mahasiswa IAI Asni Murabungo, apapun prodi dan fakultasnya, maka pesannya pertama harus fokus pada dua hal utama. Pertama, pengembangan akademik, kedua pengembangan potensi dan kepribadian. Jadi kita tidak hanya cukup cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara kepribadian dan skill, keterampilan. Ini adalah momentum Anda ketika menjadi mahasiswa, memanfaatkan ini waktu yang sangat singkat ini untuk mengasah diri sehingga memiliki prestasi secara akademik dan prestasi secara kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang baik dan memiliki skill yang sesuai dengan passionnya. Nah, itulah pesannya. Mudah-mudahan dengan itu Anda lulus siap untuk mengabdi di tengah masyarakat. Oke, tidak terasa sudah di penghujung ngobrol kita ya Bapak ya. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu podcast kami yang sangat singkat ini. Sudah membantu kami untuk melengkapi tugas mata kuliah. Terima kasih ya Bapak. Sukses selalu, khusus untuk kelompok. Amin. Oh, udah nggak ada nama kelompoknya. Kelompok oke. Semoga hasil karyanya oke. Amin. Dan bisa viral di media sosial. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor atas waktu dan uraian yang begitu komprehensif, wawasan mengenai capaian strategi digital dan visi masa depan IAI Asni Muarabungo. Semoga pemaparan ini menjadi suntikan energi positif bagi seluruh aktivis akademik untuk terus berinovasi dan menjaga marwah keilmuan Islami. Sekian tadi wawancara singkat kami bersama Bapak Rektor Institut Agama Islam IASNI Muarabungo. Saya Dinda Putri Ramawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.